Aja kita bahas pertanyaan dari Sobat Cuan kita yang pertama. Ini katanya gerai Giant ditutup tapi harga Hero-nya naik begitu. Nah ini misteri apa yang sedang terjadi? Karena kalau kita lihat untuk saham Hero sendiri ini secara year to date berhasil terapresiasi 66,87%. Iya, kalau untuk dari Hero sendiri memang kan manajemen memutuskan untuk menutup gerai dan mereka juga melakukan strategi seperti itu sudah dipikirkan secara matang. Sebenarnya untuk peningkatan saham peningkatan saham yang cukup signifikan ini kita lihat artinya pelaku pasar melihat itu sebagai respon yang cukup positif terhadap penutupan gerai Giant itu. Kita ngelihat juga langkah yang diambil dari Hero misalnya seperti akan merubah beberapa gerai Giant menjadi IKEA, yang which is kalau yang kita lihat produk-produk dari IKEA sendiri ini memiliki nature bisnis yang cukup baik ya, karena kan perabotan rumah, jadi tidak tergantung dari seasonality lah. Mereka lebih resilience yang kita lihat seperti itu. Jadi karena mungkin pelaku pasar juga melihatnya itu melihatnya strategi yang cukup positif sehingga itu tercermin dari harga sahamnya. Baik. Kita beralih ke pertanyaan yang kedua dari @fadli.n. Kalau pengen ngelepas saham retail nunggu momen apa biar nggak boncos-boncos banget katanya? Iya, kalau misalnya untuk melepas saham retail, ya kita melihat dulu ya, kalau misalnya pada saat mengkoleksi saham itu apakah untuk jangka pendek atau jangka panjang. Kalau memang untuk jangka pendek, kita lihat juga sebenarnya untuk seperti yang fashion retailers ini kalau dilihat kan harga sahamnya sebenarnya udah lumayan cukup turun ya, karena kan momennya sudah selesai. Jadi mungkin bisa dilihat support terdekatnya di berapa. Tapi kalau Mhm. misalnya memang untuk jangka panjang, kita juga kalau dari kita sendiri juga memiliki rekomendasi seperti MAPI itu kita punya lebih prefer untuk mengkoleksi jangka panjang, seperti itu. Baik. Nah, kita beralih ke pertanyaan yang ketiga dari @aisyah.hafidsa. Ini kayaknya ada prospek cuan katanya di MAPI dan anak usahanya. Apakah retail fashion premium masih menjanjikan? Kita lihat sayangnya untuk pergerakan harga sahamnya secara year to date MAPI sendiri ini terkoreksi 12,66%. Mereka adalah salah satu di mana di antara peers-nya atau fashion retailers yang lainnya itu yang sangat menunjukkan recovery ya secara quarterly. Mereka juga sudah berhasil untuk membukukan sales yang cukup baik di kuartal sebelumnya, the latest result-nya. Karena yang kita lihat gini, untuk MAPI sendiri ini kan memang menyasar target marketnya itu segmen middle to high ya. Jadi biasanya untuk segmen-segmen ini tuh sangat diuntungkan karena mereka jauh lebih resilience dalam menghadapi pandemi dari sisi income-nya. That's Mhm. why untuk MAPI sendiri untuk recovery-nya itu termasuk cukup cepat dibandingkan dengan retailers yang lainnya. Mhm. Baik. Kalau kita lihat pergerakan harga saham emiten-emiten retail ini kan ada yang sampai secara year to date naik triple digit, ada yang 2 digit begitu. Kalau sudah melihat begitu sama yang kenaikannya tinggi banget gitu ya, apalagi sudah double digit ini, apakah potensial upside-nya masih ada begitu, Mbak Putu, untuk kembali lagi dikoleksi oleh para sobat cuan kita? Iya, kalau misalnya untuk yang sudah sangat signifikan sekali sebenarnya ini udah harus hati sekali ya untuk Mhm. dikoleksi sebenarnya. Karena ini kan beberapa ada yang memang fundamentalnya sebenarnya masih tertantang dan masih kurang bagus, tapi memang harga sahamnya udah tinggi. Jadi mungkin ini pas lagi masyarakat atau pelaku pasar lebih ke spekulatif buy. Otomatis kapanpun ini bisa, kalau udah naik signifikan biasanya kita udah profit taking. Nah, kalau yang sudah punya mungkin bisa sebagian melakukan profit taking dulu, takutnya sahamnya tiba-tiba turun dan longsor. Tapi kalau Mhm. memang yang belum, ini sebenarnya spekulatif buy aja sih.
Dan kita perhatikan juga, ini upside-nya sebenarnya pasti sudah sangat-sangat jauh terbatas. Baik, potensial upside sangat jauh terbatas. Ya, coba kita lihat bagaimana pergerakan emiten Era Jaya Swasembada atau dan kode emitennya Era. Ini kan labanya begitu ya dari hasil laporan keuangan ini dikatakan naik begitu di kisaran 170%. Ini apa sebenarnya yang terjadi dan pergeseran pasar apa sebenarnya yang terjadi juga pada pasar dan juga daya beli masyarakat begitu Mbak Putu. Karena kan kita lihat apakah pasarnya sudah mulai bergeser gitu dari yang biasanya beli barang-barang retail lain, makanan, baju, sekarang belinya malah ponsel dan alat-alat elektronik. Iya, kita melihat ini memang seperti yang sudah tadi sempat di-mention sebelumnya, untuk mengkoleksi saham retailer sendiri ini kita harus ngelihat dari situasinya juga ya, dan harus sangat selektif. Seperti memang Era Jaya ini kita lihat dari semua mungkin of all the stock retailers ini mereka sangat bagus sekali. Why? Karena di tahun ini tuh dengan adanya WFH dan WFO dan juga sekolah juga untuk memutuskan untuk online school. Nah itu menjadi katalis yang cukup positif buat Era untuk mendongkrak penjualan karena kan lini bisnisnya itu adalah penjualan dari gadget ya. Yang dimana sekarang demand-nya itu jadi cukup tinggi. Itu pertama sih. Dan yang kedua itu yang kita bisa perhatikan adalah sebelumnya Era ini juga mendapatkan sentimen positif dengan adanya IMEI ya. Jadi masyarakat sekarang jadi lebih sedikit hati-hati, bahkan sangat takut mungkin untuk membeli gadget itu di black market. Nah, otomatis ini juga menjadi katalis atau booster bagi pendapatan Era Jaya. Yang kita lihat seperti itu. Untuk di tahun ini memang konsumsinya mungkin orang akan lebih prefer untuk membeli gadget dan gadget yang karena memang dibutuhkan sekali dalam pekerjaan atau mau dalam kehidupan sehari-hari.